Shalom, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam program belajar Alkitab interaktif secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara dalam keadaan sehat, dan kembali kita terhubung untuk program ini. Dan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pembicara kita, Pendeta Wendell Mandolang, yang saat ini berada di Filipina, boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai akan acara ini, mari kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dan membantu alat-alat yang kita gunakan agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami semua dituntun, diberkati oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama mengikuti akan program belajar Alkitab interaktif secara online. Kami memohon Tuhan kiranya akan menolong segala sesuatu, baik alat-alat yang kami gunakan dan teristimewa pembicara pada malam hari ini, Pendeta Wendell Mandolang, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertainya. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, pada malam hari ini sebelum kita mengikuti akan acara ini, saya perlu memperkenalkan pembicara kita. Bagi sebagian dari kita mungkin sangat mengenal akan hamba Tuhan, Pendeta Wendell Mandolang. Tetapi bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ini mengikuti akan acara ini, maka perlu kami memperkenalkan pembicara kita. Pendeta Wendell Mandolang adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dengan dedikasi, melayani di dalam pekerjaan Tuhan lebih dari 30 tahun, dan telah melayani mulai dari daerah Kalimantan, kemudian ke daerah DKI Jakarta, dan menjadi pimpinan di dalam gereja kita mulai dari conference sampai pada saat ini di level SSD atau divisi. Pada saat ini Pendeta Wendell Mandolang merupakan associate kependetaan dan chaplaincy yang berkedudukan di Manila atau di Filipina. Beliau memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan beliau juga merupakan pembicara internasional yang telah berbicara di banyak negara, baik yang ada di kawasan Asia Tenggara maupun di tempat-tempat yang lain. Kita bersyukur malam hari ini Pendeta Wendell Mandolang yang penuh dengan pengalaman dan seorang yang penuh penyerahan boleh berbicara kepada kita. Pendeta Wendell Mandolang saat ini merupakan pimpinan kita di divisi yang membawahi banyak negara di Asia Tenggara, termasuk salah satu negara di daerah Pakistan saat ini. Dan malam hari ini beliau akan berbicara mengenai persepuluhan dan penata layanan. Satu topik yang tentu saja sangat menarik untuk kita simak. Dan pada kesempatan yang berharga ini, kita berikan waktu ini kepada Pendeta Wendell Mandolang. Waktu kami berikan. Selamat malam hadirin atau pemirsa yang kekasih, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih Pendeta Raymond Lohonoman yang sudah memperkenalkan kami. Dan tentunya kita puji Tuhan oleh karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu lanjutan program, yang sudah berlangsung sejak hari Minggu yang lalu, saya pikir, yaitu program pendalaman Alkitab untuk kita belajar Alkitab secara interaktif, secara online, karena kita tidak dapat bertatap muka atau bertemu secara langsung. Jadi hanya lewat fasilitas ini, aplikasi ini, teknologi ini, kita dapat berjumpa ya, secara virtual untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Apakah Anda tahu atau Anda pernah tahu ya, tentang apa yang Alkitab katakan atau Alkitab sampaikan kepada kita? Dan
Pada malam hari ini seperti dalam brosur yang kami tampilkan, kita akan pelajari satu judul atau topik Alkitab yang diberi judul Persepuluhan dan Penata Layanan. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengundang untuk kita semua dimanapun saudara berada, pemirsa, ya, untuk hening sejenak, kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa sebelum kita menyelidiki firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami datang menghadap hadirat-Mu berterima kasih karena kasih karunia-Mu, perlindungan, penyertaan Tuhan masih terus menjadi bagian kami di tengah-tengah wabah virus corona COVID-19 yang melanda dunia ini. Terima kasih oleh karena teknologi yang sudah ada, sehingga melalui aplikasi Zoom ataukah Facebook maupun YouTube, kami boleh berjumpa, belajar Alkitab bersama-sama. Tapi sebelum kami melanjutkan, bila mana kami membaca atau mempelajari firman Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami semua, baik hamba-Mu yang membawakan, seluruh pemirsa atau pendengar, sehingga demikian kami boleh dituntun melalui pendalaman firman Tuhan pada malam hari ini, untuk dapat melihat hadirat Tuhan, tahta kemuliaan Tuhan, dan dapat mengenal tabiat Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu, dan kuasa-Mu melalui sabda-Mu ini, yang akan mengubahkan kami untuk menjadi seperti Engkau, mengenal Engkau, dan mengikut Engkau sepanjang sisa hidup kami, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami oleh tuntunan firman-Mu, bersedia untuk keselamatan yang Engkau akan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, janji-Mu bersama dengan kami dalam menjawab doa ini. Karena kita berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang persepuluhan dan penata layanan secara khusus, kita perlu banyak waktu karena penata layanan membahas banyak aspek kehidupan kita. Di dalam istilah bahasa Inggris, untuk penata layanannya ini dirampungkan atau disimpulkan kepada 5 area kalau kita belajar penata layanan. Yang pertama saya ambil 5 area disebut dengan 5T. Nah, di dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu waktu, time. Bahwa sebagai seorang penata layan, kita harus dapat mengatur waktu kita untuk memberikan kepada Tuhan, menjadi kepujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Dan satu aspek yang sangat besar di dalam penata layanan waktu, bahwa Allah berikan kepada kita 6 hari untuk bekerja, dan memberikan, kita harus sisihkan 1 hari untuk Allah, hari yang dikuduskan. Lalu kemudian yang kedua adalah talenta atau talent. Allah memberikan kepada kita berbagai talenta. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang penata layan atau seorang pengelola untuk mengatur talenta yang kita miliki, menggunakan talenta yang kita miliki ini untuk menjadi kebaikan bagi kita, kebaikan bagi orang lain, terlebih lagi untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu area yang ketiga dalam bidang penata layanan yaitu T yang ketiga, temple atau tubuh. Ya, tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah. Oleh karena itu sebagai seorang penata layan, kita harus mengatur, menjaga agar tubuh kita ini yang adalah Ka'bah Allah ini dijaga untuk tetap sehat, bersih, tidak memasukkan barang-barang yang substansi yang merusak kesehatan kita, yang mencemarkan tubuh kita, tetapi menjaga kesehatan tubuh kita dan kekudusan tubuh kita dengan tidak menggunakan atau memakai atau memakan atau meminum barang-barang yang dapat menajiskan dan merusakkan tubuh kita. Kemudian yang keempat, T yang keempat dalam area penata layanan yaitu treasure dikatakan atau harta benda. Penata layanan harta benda. Ya. Jadi Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, bijaksanaan untuk dapat memiliki harta benda untuk keperluan kita,
yang juga harus menjadi kebaikan bagi orang lain, bahkan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan inilah salah satu aspek yang kita akan pelajari malam ini berhubungan dengan harta yang Tuhan percayakan atau berikan dan persepuluhan di dalam kehidupan kita. Lalu T yang kelima atau yang terakhir yaitu terrain atau lingkungan. Alam ini. Alam memberikan kepada kita juga tanggung jawab sebagai penata layanan atau penata layan untuk mengelola lingkungan kita, menjaga lingkungan kita. Para penggiat lingkungan hidup sangat-sangat khawatir akan keadaan lingkungan dunia kita ini yang semakin lama semakin rusak. Nah, andai saja masing-masing kita bisa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup kita, tempat kediaman kita bersih, tidak dicemari, tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak lingkungan, tetapi menggunakan semua yang ramah lingkungan, maka bumi yang Allah berikan kepada kita, kita dapat jaga, kita dapat kelola sebagai seorang penata layan, menjadi tempat yang akan kita dapat nikmati sementara kita menikmati kehidupan ini. Nah, pada malam ini, dari kelima area penata layanan ini, kita akan bahas satu area saja, yaitu treasures atau harta yang berkaitan dengan uang atau berkat yang Allah berikan kepada kita dalam berkaitan dengan persepuluhan ataupun pemberian kita. Walaupun pada aspek harta sendiri ada banyak area juga yang kita bisa gali lebih dalam. Kalau saja kita punya waktu, kita bisa gali lebih dalam. Tapi malam ini kita akan fokuskan kepada persepuluhan atau pemberian kita kepada Allah. Nah, kapankah praktek persepuluhan dalam Alkitab dimulai? Di dalam Kejadian pasal 14, dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-16, bahkan sampai ayat yang ke-20, diceritakan tentang persekutuan dari 4 raja di bawah pimpinan atau koordinasi dari seorang raja bernama Kedorlaomer, raja dari Elam. Dengan 3 sekutunya, mereka berkongsi menjadi satu sekutu tentara kerajaan-kerajaan ini, dan mereka menindas beberapa kerajaan, termasuk kerajaan-kerajaan atau raja-raja di Sodom dan Gomora selama kurang lebih 12 tahun. Ya, jadi penindasan atau penjajahan itu. Lalu sesudah itu dikatakan ada 5 raja, yaitu Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, Raja Sedoim, dan Raja negeri Bela yaitu negeri Zoar. Mereka pun bersekutu, kemudian mulai mengadakan perlawanan kepada persekutuan 4 raja yang lain, dan mereka pergi ke lembah Sidim di dekat Laut Asin atau di Laut Asin. Pada tahun ke-12 itu mereka dijajah, lalu tahun 13 mereka mulai mengadakan perlawanan, pemberontakan, dan pada tahun ke-14 Raja Kedorlaomer dengan sekutunya kemudian datang dan menyerang raja-raja ini di lembah Sidim. Singkat ceritanya, di dalam pertempuran itu, Kedorlaomer dan sekutunya, ketiga raja yang lain, mengalahkan persekutuan 5 raja, termasuk diantaranya ada Raja Sodom dan Raja Gomora. Dan kemudian dikalahkanlah, lalu dijarahlah penduduk harta dari raja-raja atau kerajaan-kerajaan yang dikalahkan, termasuk yang di Sodom. Dan ada seorang pelarian dalam pertempuran itu, prajurit yang melarikan diri, kemudian melaporkan kepada Abraham peperangan yang terjadi pada peristiwa itu. Dan dia laporkan bahwa semua penduduk Sodom dijarah atau ditawan, dan masuk harta mereka dijarah oleh Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya. Abram menyadari pada waktu itu bahwa Lot, keponaan dari saudaranya itu ada di Sodom. Dan ketika dia mendengar bahwa Lot dan keluarganya dengan hartanya, termasuk orang-orang yang ditawan dan dijarah oleh Raja Kedorlaomer dan sekutunya, kemudian Abram dengan 318 orang pilihan dari
Ya, orang-orangnya sebenarnya, tapi yang juga sudah terlatih, ya, pasukan khusus nampaknya. Bayangkan 318 orang, mereka pergi mengejar Kedorlaomer dan sekutunya 3 raja yang lain dengan pasukan-pasukan atau prajurit mereka. Firman Tuhan menceritakan bahwa Kedorlaomer pada Abram dengan pasukannya hanya 318 orang prajuritnya. Pada malam itu ketika mereka tiba dan melihat bahwa musuh-musuh mereka, Kedorlaomer dan pasukannya, sedang beristirahat, Abram dengan pasukan yang hanya 318 orang menyerang Kedorlaomer dan raja-raja yang lain dengan prajurit-prajurit mereka. Dan firman Tuhan mengatakan, Abram mengalahkan Kedorlaomer. Akhirnya dia menjarah kembali, bahkan membebaskan orang-orang termasuk orang-orang Sodom, yaitu Lot dan keluarganya. Dibebaskan dan harta mereka dikembalikan. Kemudian mereka diizinkan pulang. Seperti kebiasaan pada masa itu, bila mana peperangan terjadi, yang menang akan menjarah seluruh harta lawannya. Dan akhirnya Abram dikatakan pulang. Dan ketika dia pulang dari kemenangan, dari peperangan, kemenangan mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersama dengan dia, lalu kemudian mereka bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, yang juga seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek menyediakan roti dan anggur menyambut Abram dengan kemenangan yang ada. Lalu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, di dalam ayat yang ke-20 dari Kejadian 14, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari semua harta jarahan yang diterimanya, atau yang didapatnya ketika mengalahkan Kedorlaomer, 1/10 dari harta yang dimilikinya, dari pertambahan harta atas jarahan itu, diberikannya kepada Melkisedek, imam di Salem, yang adalah imam dari Allah yang maha tinggi, sebagai ucapan terima kasihnya, ucapan syukurnya atas berkat yang Allah berikan kepadanya. Ini sesudah Allah memberikan berkat kepada Abram karena kemenangannya dan jarahannya, dia kemudian memberikan 1/10 dari semua jarahan itu. Dan ada kisah yang lain dalam Kejadian 28 ayat 22, tapi ini berupa janji. Ya, ketika Yakub pergi ya, untuk dari rumahnya, pergi untuk mencari istri, dia pergi ya, meninggalkan rumahnya, dan pada tempat di Betel ketika dia tidur malam itu, dia didatangi oleh Allah dengan mimpi yang dilihatnya, tangga yang menghubungkan surga dan bumi, dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kemudian ada janji yang Allah berikan bahwa Allah akan memberkati dia. Kemudian Yakub membuat komitmen atau membuat tekad. Yakub katakan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi saudara-saudara, sebelum bangsa Israel ada, Abram, Ishak, Yakub adalah cikal bakal atau nenek moyang bangsa Israel, karena dari Yakub kemudian 12 orang anak-anaknya, dari situlah kemudian bangsa Israel muncul. Tetapi jauh sebelum itu, Allah atau hamba-hambanya, nabi-nabinya telah memiliki kebiasaan untuk memberikan kepada Tuhan 1/10 dari berkat harta yang mereka miliki. Jadi praktek persepuluhan sudah dimulai jauh sebelum bangsa Israel ada. Walaupun kemudian baru ditegaskan kembali kepada orang Israel pada saat mereka berada di padang belantara yang kita akan pelajari. Tetapi buah pikiran yang pertama yang saya ingin masing-masing kita merenungkan, bahwa persepuluhan ini adalah suatu praktek, atau memberikan 1/10 kepada Tuhan adalah suatu praktek yang telah dilakukan lebih dahulu, jauh sebelum bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ada. Lalu kemudian, menurut Alkitab, apakah 1/10 atau persepuluhan itu? Nah, apakah itu? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Di dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah adalah milik Tuhan. Nah, 1/10 yang dimulai dengan Abraham ketika dia memberikan sebagai ucapan terima kasihnya kepada
Imam Melkisedek, yaitu Raja Salem, ataupun Yakub yang memberikan tekad atau komitmen atau janji untuk memberikan 1/10, yaitu 1/10 dari berkatnya. Lalu kemudian dari kata 1/10 ini, kemudian pada zaman bangsa Israel ketika Allah berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, ungkapan itu kemudian bergeser dengan arti yang sama, dengan kata yang berbeda walaupun mirip, yaitu persepuluhan. Yang artinya adalah 1/10. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa 1/10 dari berkat-berkat, dari hasil tanah, disebut dengan persepuluhan, adalah milik Tuhan. Bagi orang Israel pada waktu itu, pekerjaan mereka kebanyakan atau umumnya adalah petani atau peternak, ya, gembala domba. Dan hasil mereka adalah ternak ataupun hasil bumi. Jadi kalau kita baca lengkap ayat itu mulai dari Kejadian Imamat 27 ayat 30 sampai 33, dari hasil tanahmu atau hasil ternakmu. Jadi dari hasil usaha kita. Bagi kita barangkali ada sebagian di antara pemirsa yang memiliki lahan sebagai petani atau dari hasil tanahnya pertanian, ada juga mungkin yang peternak, ada juga mungkin yang karyawan. Tetapi kita dapat simpulkan di sini pemikirannya bahwa berkat yang Allah berikan dari hasil usaha kita, apakah itu hasil tanah, hasil ternak, hasil usaha kita dagang atau hasil pekerjaan kita kalau kita karyawan, bisnis kita, 1/10-nya adalah milik Tuhan yang disebut sebagai persepuluhan yang menjadi persembahan untuk diberikan kepada Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Oke, kalau saya ingin mengembalikan persepuluhan ini, kemana saya harus membawanya? Lihat firman Tuhan. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan. Kepada orang-orang Israel pada waktu itu, ada rumah perbendaharaan. Mari kita lihat lebih jauh dulu. Apa yang dimaksudkan dengan rumah perbendaharaan? Apakah yang dimaksudkan dengan rumah perbendaharaan? Dalam Nehemia 13 ayat yang ke-12 dikatakan, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke rumah perbendaharaan. Oke, jadi sejak dalam pengalaman bangsa Israel, lalu kemudian di dalam pengalaman orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel, Yahudi, kemudian ada kebiasaan mereka untuk membawa persembahan persepuluhan mereka ke rumah perbendaharaannya. Milik Tuhan itu tadi katakan dalam Imamat 27, dibawa ke perbendaharaan, dibawa ke rumah Tuhan, ya, dibawa ke rumah perbendaharaan. Ya, jadi dikatakan untuk membawanya ke rumah perbendaharaan. Tadi kita katakan dalam Maliaki 3. Nah, sekarang kita lihat rumah perbendaharaan di dalam Nehemia. Nah, lalu selanjutnya, nah, apalagi yang di Alkitab bisa katakan? Maliaki 3 ayat 10 dikatakan Allah melihat bahwa rumah perbendaharaan sebagai rumahku, artinya bait sucinya. Barangkali kalau sekarang kita bisa samakan dengan gereja. Ya. Nehemia 13 ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa harus dibawa ke perbendaharaan bait suci, yaitu rumah perbendaharaan Allah. Rumah perbendaharaan Allah. Nah, pada zaman bangsa Israel, ketika Salomo membangun bait suci di Yerusalem, dan juga selanjutnya bahkan sebelumnya, ketika itu dibangun, maka di samping bait suci itu ada disebut storehouse atau rumah perbendaharaan. Itulah sebabnya orang-orang Israel pada waktu itu ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka membawa persembahan mereka. Saudara ingat ketika Yesus dengan murid-muridnya menyaksikan seorang perempuan janda miskin yang memberikan 2 peser persembahannya di pundi-pundi persembahan yang ada di hadapan atau di bagian muka Ka'bah. Nah, itu menjadi kebiasaan di situ. Dan kalau pundi-pundi atau kotak persembahan persepuluhan itu sudah penuh,
maka imam-imam yang bertugas akan membawa kotak itu berisi persepuluhan ataupun persembahan orang Israel, membawanya ke ruangan di sisi bait suci yang disebut dengan rumah perbendaharaan. Lalu disitulah semua disimpan, ditata atau dikelola semua persepuluhan dan persembahan yang diberikan oleh orang-orang Israel, umat-umat Allah, kepada Tuhan di rumah perbendaharaan, yaitu di bait sucinya. Tetapi tidak di bangunan utama, tapi ada ruangan tambahan yang dibangun sebagai rumah perbendaharaan atau storehouse. Nah, sesudah itu diberikan, untuk apa pada zaman perjanjian lama persepuluhan ini diberikan atau digunakan? Di dalam Bilangan 18 ayat 21 dikatakan, firman Tuhan katakan, ini dimulai sejak bangsa Israel, mereka masih berada di padang belantara dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dikatakan mengenai Bani Lewi, ada 12 Bani atau suku Lewi di antara orang-orang Israel, dan mengenai Bani Lewi atau suku Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari 12 suku bangsa Israel. Ingat, ini kitab Bilangan diberikan kepada Musa, Allah berikan pada Musa dan mulai sampaikan kepada orang Israel. Ini sesaat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka sudah berkeliling di padang gurun, padang belantara. Ya. Mereka sedang menuju ke tanah perjanjian dan tanah Kanaan. Lalu dari 12 suku orang Israel, Allah sudah memilih suku Lewi atau Bani Lewi dengan tugas khusus, tanggung jawab khusus, yaitu mereka yang akan mengelola atau mengurus kemah pertemuan. Pada saat mereka berada di padang belantara, Keluaran 25, Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah pertemuan agar Allah boleh tinggal dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan di padang belantara kemah itu terbuat dari kain, dari kulit binatang yang bisa dibongkar pasang. Dan untuk memasangnya, untuk membongkarnya, untuk membawanya, kalau mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di padang gurun pada waktu itu, maka tugas itu adalah tugas dari suku Lewi atau Bani Lewi yang sudah diatur oleh Harun, lalu kemudian oleh keluarga besar Bani Lewi ini. Masing-masing keluarga memiliki tugasnya masing-masing yang berkaitan dengan kemah pertemuan, peralatannya, maupun upacara-upacaranya, melayani keperluan-keperluan orang Israel yang ketika mereka datang untuk bertemu dengan Tuhan di kemah pertemuan. Jadi orang-orang Lewi, suku Lewi atau Bani Lewi dalam Bilangan 18 dikatakan, tidak memiliki tugas yang lain, tidak memiliki pekerjaan yang lain. Dan ketika mereka tiba di tanah Kanaan, mereka juga tidak mendapat lahan untuk bertani atau berladang. Mereka juga tidak mendapat lahan untuk menggembalakan ternak mereka. Karena seluruh suku Lewi ini, keturunannya, tugas mereka adalah melayani di kemah pertemuan. Lalu Bilangan 18 Tuhan katakan bahwa persepuluhan dari semua orang Lewi yang di dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan bahwa persepuluhan dari hasil ladangmu, hasil tanam adalah milikku yang mereka harus kembalikan kepada Tuhan di rumah perbendaharaan. Lalu kemudian dalam Bilangan 18, firman Tuhan katakan, aku memberikan persembahan persepuluhanku yang kuterima dari orang Israel, aku berikan kepada Bani Lewi untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka di kemah pertemuan. Jadi saudara lihat, ini ada sebuah segitiga ya, dalam hubungan dan penggunaan, pemberian dan penggunaan persepuluhan. Orang Israel mengembalikan persepuluhan milik Tuhan kepada Allah. Karena Tuhan katakan, persepuluhan dari hasil ladangmu, hasil usahamu adalah milikku, kata Tuhan. Jadi orang Israel punya kewajiban mengembalikan persepuluhan itu kepada si pemilik, yaitu Allah.
Lalu bilangan 18 mengatakan, ya, aku berikan persepuluhan ini kepada orang Israel, ya, atau orang Lewi, Bani Lewi, untuk membalas pelayanan mereka di Ka'bah. Jadi tidak ada hubungan langsung antara Bani Lewi dengan persepuluhan orang Israel, karena orang Israel mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan kepada si pemilik, yaitu Tuhan. Lalu Tuhan sebagai pemilik sekarang memberikannya kepada orang-orang Lewi. Itulah yang terjadi pada zaman perjanjian lama. Ya, pada zaman perjanjian lama. Nah, bagaimana yang terjadi dengan perjanjian baru sekarang ini tentang penggunaan persepuluhan? Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Ini Rasul Paulus merujuk kepada pengalaman orang-orang Israel dengan berhubungan dengan bait kudus Tuhan atau tempat kudus yang kita sudah baca tadi di dalam Bilangan pasal 18. Itu perjanjian lama, merujuk kepada perjanjian lama. Mereka melayani di sana dan mendapat dari situ, yaitu persepuluhan. Bilangan 18 yang kita sudah baca tadi. Lalu kemudian Paulus melanjutkan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi penggunaan persepuluhan yang adalah milik Tuhan pada zaman perjanjian lama diberikan kepada orang Yahudi atau orang-orang suku Lewi untuk membalas pelayanan mereka di bait suci, di mezbah, pelayanan mezbah, diterapkan lagi pada perjanjian baru ketika Injil ini diberitakan oleh para pemberita Injil. Sekarang lebih banyak kita kenal dengan istilah pendeta, maka para pendeta ini, pemberita Injil ini harus hidup dari pemberitaan Injil, dari orang-orang yang percaya kepada Allah melalui pemberitaan Injil. Maka mereka yang percaya kepada Alkitab ini, mereka juga percaya pekabaran tentang persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Maka mereka pun akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan itu kepada Tuhan. Lalu seperti pada zaman perjanjian lama, Tuhan juga memberikan persepuluhan itu kepada para pemberita Injil ataupun para pendeta sekarang untuk melayani atau melakukan tugas mereka di dalam pemberitaan Injil tersebut. Nah, inilah yang dilakukan atau inilah kegunaannya dari persepuluhan itu, baik sejak perjanjian lama dan diteruskan sampai kepada perjanjian baru. Tetapi ada orang yang bertanya, bukankah Yesus sudah menghapuskan rencana persepuluhan atau praktek persepuluhan? Apakah betul demikian? Mari kita lihat dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Nah, Yesus bukan menghapuskan, tetapi Yesus memberikan penegasan bahwa bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka ini begitu teliti dalam mengembalikan persepuluhan. Jadi pada bagian pertama ayat ini sebenarnya, walaupun Yesus memulai dengan kata celaka, ya, tidak baik untuk orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi Yesus mengingatkan siapa mereka. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini begitu teliti, nyelimet di dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Bahkan dari hasil-hasil yang kecil, selasi, adas manis, dan jintan. Tetapi kemudian Yesus lanjutkan. Kalau ada kata tetapi dalam sebuah kalimat, berarti yang pertama yang sebenarnya bagus. Mereka itu bagus karena mereka teliti dalam mengembalikan persepuluhan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi ketika ada kata tetapi selanjutnya, maka yang pertama ini tidak terlalu penting lagi. Dan yang penting adalah yang berikutnya. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Lalu Yesus tutup pernyataan itu. Yang satu harus dilakukan, yang lain dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Yesus tidak menghapuskan praktek untuk mengembalikan persepuluhan milik Tuhan melalui ayat ini. Tetapi Yesus menegaskan
bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu begitu teliti dalam menjalankan ibadah mereka untuk mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bahkan terhadap jumlah yang sangat kecil. Cuma masalahnya, mereka lakukan itu, tapi mereka tidak memiliki keadilan, tidak memiliki belas kasihan, dan tidak memiliki kesetiaan. Itulah sebabnya Yesus katakan, harusnya dua-dua berjalan beriringan. Jadi ada banyak ayat pendukung, tapi karena waktu kita terbatas, saya tidak dapat sampaikan banyak ayat, tapi hanya 1-2 ayat untuk satu buah pikiran yang kiranya ini boleh memberikan kepada kita semua pemahaman bahwa Allah tetap menjalankan atau melaksanakan keinginan atau rencananya sehubungan dengan hal ini. Nah, selanjutnya dikatakan, apakah tantangan yang Allah berikan kepada mereka yang masih ragu tentang persepuluhan? Boleh jadi ada yang tersorot yang masih ragu dengan beberapa ayat yang baru kami berikan. Mungkin oleh karena satu dan lain hal. Nah, Allah memberikan kepada kita tantangan. Tantangan seperti ini di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke, kalau ada di antara kita yang masih ragu tentang hal ini, Tuhan katakan uji. Jadi saudara-saudara, di dalam praktek mengembalikan persepuluhan, Allah siap untuk menerima ujian. Jadi saudara bisa menuntut untuk menguji Allah. Dikatakan kalau kita setia mengembalikan, kita boleh uji Allah. Dan Allah katakan, aku akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan windows of heaven. Atau jendela-jendela surga. Untuk membukakannya dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah tantangan yang Allah berikan. Jadi kalau saudara masih ragu atau khawatir, uji Tuhan bahwa Dia akan memberikan berkat yang berlimpah. Jadi seperti pengalaman Abram, dia dapat mengembalikan atau memberikan 1/10 kepada Melkisedek oleh karena Allah sudah memberkati dia. Jadi bagi kita saudara-saudara, saudara dapat mengembalikan persepuluhan oleh karena Allah sudah memberkati saudara. Dan ketika Allah memberkati saudara berapapun itu, kalau saudara masih ragu-ragu, kembalikan persepuluhan Tuhan dan ujilah Tuhan. Maka Dia akan melakukan janjinya atau menggenapi janjinya. Nah, ada satu contoh yang menjadi sedikit pelajaran bagi kita. Bagaimana persepuluhan itu dihubungkan dengan pengalaman kegagalan Adam dan Hawa. Apakah ujian yang gagal dilalui oleh Adam dan Hawa? Ujian yang semua orang harus lalui untuk mewarisi kerajaannya. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa Adam dan Hawa mengambil sesuatu yang Allah katakan bukan milik mereka. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 saudara boleh baca di rumah, dikatakan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua. Kalau saudara mau selidiki ada berapa banyak buah yang dapat dimakan di dunia ini. Puluhan, entah barangkali sampai ratusan, mungkin puluhan jenis. Tetapi dikatakan, Tuhan katakan, tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu jamah dan makan buahnya. Jadi Allah berikan semua buah pohon yang lain untuk dimakan. Kecuali satu. Nah, inilah yang ada. Yang satu ini adalah milikku. Jangan kamu jamah, jangan kamu ambil, jangan kamu makan. Tetapi sayangnya, Adam dan Hawa tidak puas hanya dengan semua buah yang lain. Mereka kemudian mengambil juga buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan memakannya. Yang bukan menjadi milik mereka, tetapi adalah milik Allah. Nah, bagi kita sekarang ini, ujian yang sama diberikan seperti kepada Adam dan Hawa. Allah meminta 1/10 dari pendapatan kita. Jangan ambil itu. Itu kudus. Itu milikku. Imamat 27 ayat 30 yang kita sudah baca tadi. Jadi itu adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Allah
memberikan kepada kita seluruh berkat-Nya. Lalu dikatakan 1/10 saja kita kembalikan. Artinya bahwa Allah berikan kepada kita 9/10 untuk kita gunakan. Tetapi yang 1/10 kita harus kembalikan kepada Tuhan. Yang disebut dengan persepuluhan. Jadi seperti Adam dan Hawa diuji. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kecuali yang satu ini. Kita juga sekarang diuji. Allah berikan kepada kita berkat, pendapatan saudara, dari hasil usaha saudara. Tapi Allah katakan 1/10 adalah milikku. Itu bukan milikmu. Itu bukan milik kita. Jadi kalau kita kembalikan kepada Tuhan adalah miliknya, maka kita akan terus menerima berkat. Tapi kalau seperti Adam dan kita mengambil yang bukan milik kita, ya tentu ada konsekuensi yang kita harus hadapi. Allah tidak memerlukan uang kita. Pada dasarnya Allah tidak memerlukan persepuluhan kita. Tetapi Dia berhak menerima kesetiaan kita. Kesetiaan kita untuk menjaga apa yang menjadi milik Allah, bukan milik kita. Yang kita tidak boleh jamah, kita tidak boleh sentuh, kita tidak boleh ambil, kita tidak boleh gunakan untuk kita. Itulah kesetiaan yang Allah minta dari kita. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat bagi Adam dan Hawa dan persepuluhan bagi kita adalah simbol atau lambang apakah kita setia kepada Tuhan. Dan juga kepercayaan kita. Dua itu menjadi bukti kepercayaan kita. Kita percaya bahwa Allah akan memberkati kita. Itulah yang Allah perlukan. Bukan materi uangnya. Tetapi adalah kesetiaan dan kepercayaan. Mengapa Allah tidak memerlukan ini? Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Mengapa dikatakan bahwa Allah tidak memerlukan ini? Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan lihat selain persepuluhan, apalagi yang Allah minta dari kita. Mazmur 96 ayat 8 dikatakan, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya. Oke, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oke, selain persepuluhan, kalau tadi persepuluhan dikatakan adalah milikku. Lalu kepada kita Allah berikan 9/10. Tetapi Mazmur 96 ayat 8 katakan, kita perlu datang untuk membawa persembahan ke pelatarannya. Nah, pertanyaan kita, kalau persepuluhan itu 1/10, berapakah persembahan yang kita harus berikan atau kita perlu berikan kepada Tuhan? Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara lihat, kalau saudara mau bertanya, berapa yang saya boleh berikan dalam bentuk sebagai persembahan saya kepada Tuhan? Terserah menurut kerelaan hati saudara. Yang saudara berikan dengan sukacita. Jadi ada bedanya. Persepuluhan bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita berikan, atau seringkali kita gunakan ungkapan kembalikan persepuluhan. Karena itu adalah milik Allah, jadi kita baru kembalikan. Kita belum memberikan apa-apa. Tapi pemberian kita adalah persembahan. Kalau persepuluhan 1/10 milik Tuhan, berapa persembahan? Oh, sukarela, kerelaan kita. Saudara mau memberikan 1/100, mau memberikan 2%, 1%, ya 2%, kalau 10% berarti 1/10 atau lebih daripada itu adalah kerelaan hati saudara yang kita harus berikan dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah, ada prinsip tambahan yang Allah berikan sehubungan dengan memberi di sini. Yang pertama, ketika kita mau memberi, prioritas kita haruslah memberi diri kita kepada Tuhan. Ingat, Allah bukan memerlukan uangnya, materinya. Tapi yang Allah perlukan adalah kesetiaan dan kepercayaan kita kepada. Jadi memberikan diri kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, itu dalam 2 Korintus 8:5. Kita harus berikan bagian yang terbaik kepada Allah. Jadi ketika kita memberikan, berikan yang terbaik. Apakah itu persepuluhan khususnya dan juga persembahan, kita berikan yang terbaik.
Allah memberkati orang yang murah hati. Jadi ketika kita memberikanlah dengan kerelaan, dengan kemurahan hati. Karena dengan demikian Allah akan memberkati. Lalu kemudian dalam Kisah 20 ayat 35 dikatakan Allah terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, prinsip-prinsip inilah yang Allah berikan atau tambahkan kepada kita di dalam berkaitan dengan persepuluhan dan persembahan dalam area penata layanan kehidupan, mengelola apa yang Allah percayakan kepada kita. Nah, lalu selanjutnya dikatakan, nah, jika pelit atau kikir, kita tidak menggunakan berkat atau pemberian Allah dengan benar. Jadi ketika Allah sudah memberkati kita, dia mau kita bagikan kepada orang lain. Itulah prinsip memberi, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, ataupun juga yang lain kepada orang lain. Dan kalau kita memberi dikatakan, Allah akan mengembalikan lebih banyak kepada kita. Apa yang kita berikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih banyak. Ada ungkapan mengatakan bahwa kalau kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti seorang tukang atau seorang petani, itu kita bisa seperti menggunakan skop. Nah, ini ilustrasi singkat saja. Ketika kita menggunakan skop kita, yaitu perpuluhan dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita gunakan skop yang ada pada kita. Berapa besarlah skop yang kita miliki atau cangkul yang kita miliki. Lalu ketika Allah memberikan kepada kita, dia juga menggunakan skop yang sama ya seperti yang kita miliki. Tetapi skop Allah itu lebih besar dari skop kita. Jadi ketika kita berikan, Allah akan mengembalikan lebih besar lagi. Kita harus memberikan sebanding dengan bagaimana Allah memberi dan memberkati kita. Lebih banyak Allah memberi, tentu kita akan memberikan juga lebih banyak atau lebih besar. Kalau Allah berikan pada kita sedikit, ya sedikit saja berikan. Tidak usah khawatir harus jumlah tertentu. Prinsip yang berikut, yang ke-8 dikatakan, kita harus memberi selagi kita dapat memberi. Ya. Selagi saudara dapat memberi, berikan berapapun itu sesuai dengan berkat, sebanding dengan berkat kita. Karena ada saatnya nanti kita tidak lagi dapat memberi. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Prinsip-prinsip tambahan sehubungan dengan pemberian kita atau penata layanan. Apakah itu persepuluhan ataukah itu persembahan. Nah, di bagian sebelum tadi saya katakan bahwa Allah tidak memerlukan uang kita. Tapi yang Allah perlukan adalah kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya. Kenapa? Karena apa rupanya yang Tuhan miliki? Kalau begitu apa yang Tuhan miliki? Singkat saja dalam Hagai 2 ayat 8. Saudara boleh catat ini dan coba baca ayat lengkapnya. Semua emas dan perak di dunia. Ini. Emas dan perak adalah milikku, kata Tuhan. Nah, emas dan perak. Dan segala yang ada di bumi adalah milikku. Ya. Dan itulah yang Allah miliki. Ya. Selanjutnya dikatakan di dalam Mazmur 24 ayat 1. Dunia dan semua yang ada di dalamnya. Dunia dan semua yang diam di dalamnya. Yang diam di dalamnya tentu ya kita manusia. Bahkan termasuk juga hewan dan lain sebagainya. Itu semua adalah milik Tuhan. Lalu selanjutnya Mazmur 50 dikatakan. Bumi dan semua yang ada di dalamnya. Mazmur 50 ayat 10 katakan. Segala ternak di ladang, ternak di padang adalah milikku. Nah, aku tidak perlu meminta daripadamu kalau aku menginginkannya. Tapi inilah yang ada bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Tetapi sistem persepuluhan dan persembahan Allah buat bukan untuk keperluannya. Tapi untuk menjadi kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi orang Lewi pada zaman perjanjian lama. Kebaikan bagi para pemberita Injil. Dan kebaikan di dalam rencana keselamatan Allah. Karena dengan berkat yang kita kembalikan dalam bentuk persepuluhan dan persembahan. Allah gunakan untuk pemberitaan kabar baik keselamatan ini kepada orang lain. Nah, kalau ada orang yang tidak mengembalikan persepuluhan dan memberi persembahan, apakah ungkapan yang Allah berikan kepada mereka? Ini yang dituliskan dalam Alkitab. Maliaki 3 ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu kita pikir, mana mungkin manusia dapat menipu Allah? Tapi lihat baca ayatnya. Namun kamu menipu aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan menipu aku.
Tetapi dalam terjemahan King James Version dikatakan, you robbed me. Engkau merampok aku. Kalau menipu ini diam-diam. Tapi kalau merampok, ini terang-terangan. Ya, dengan paksa. Jadi bagi mereka yang tidak setia mengembalikan. Karena kan mereka, ya bahasa Indonesia lebih diperhalus terjemahannya dengan menipu. Tapi King James Version, versi bahasa Inggris katakan dengan merampok aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Dengan cara bagaimana kami merampok Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menipu Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa merampok Allah. Ini jawaban firman Tuhan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi dengan cara ini ketika kita menahan atau tidak mengembalikan persepuluhan. Tidak memberikan persembahan. Firman Tuhan katakan kita menipu Allah. Atau kita merampok Allah. Kita merampok Allah. Oke, nah kalau kita menipu Allah, atau kita merampok Allah, apa konsekuensi? Adakah konsekuensi yang diberikan kepada kita? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Maleakhi 3 ayat 9. Ini bukan saya katakan tapi firman Tuhan. Bagi mereka yang menipu, dikatakan kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Saya pikir tidak ada di antara kita yang ingin. Walaupun firman Tuhan ini agak keras, oleh karena banyak orang yang tidak mau mengerti, tidak mau menuruti perintah Allah, untuk konteks ini, tentang persepuluhan dan penata layanan. Maleakhi 3:10 katakan, kamu akan kena kutuk. Lalu selanjutnya dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 10, pencuri, karena kita merampok atau penipu, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Selaras dengan Maleakhi 3 ayat 8. Kalau menipu aku. Atau Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan. Menipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bagi mereka yang tidak mengikuti perintah Allah di dalam hal ini. Tidak ada bagian mereka di dalam kerajaan Allah. Bahkan mereka mendapat atau menerima kutukan. Nah, kenapa Allah harus begitu keras mengatakan hal ini? Karena orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan tersebut dengan menahan itu berarti tamak. Mengapa Allah begitu keras sampai mengatakan kutuk lalu mengatakan tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah? Karena Lukas 12 ayat 34 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi orang-orang ini dikatakan mereka yang tamak. Di mana harta kita berada. Kalau kita hanya menyimpan harta kita di sini, maka hati kita akan ada di sini, di dunia ini. Kita tidak akan merindu untuk surga. Kalau harta kita hanya untuk kita, maka hati kita hanya untuk kita. Tetapi sebaliknya kalau harta kita berikan juga untuk Tuhan, maka hati kita untuk Tuhan. Dengan demikian, hati kita untuk Tuhan, maka itu juga akan menjadi berkat bagi kita. Sebelum menutup, saya ingin berikan sedikit pengalaman, contoh bagaimana orang-orang berkristen mula-mula di Makedonia di dalam 2 Korintus 8 memiliki motivasi yang luar biasa menjadi contoh bagi kita betapa mereka setia sebagai penata layan Allah, setia dalam memberikan berkat-berkat yang mereka dapat berikan. Dasarnya karena kasih Allah yang menyebabkan umat Allah atau orang Kristen mula-mula di Makedonia memberi dengan berlimpah kepada orang Kristen di Yerusalem yang dilanda kelaparan. Pada peristiwa ini dikatakan di Yerusalem terjadi bela kelaparan. Banyak orang Kristen di sana mengalami kesulitan. Lalu ketika informasi itu disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Makedonia. Ketika Paulus beritahukan hal itu, Paulus kemudian mengetahui bahwa orang-orang di Makedonia sebenarnya mereka juga sedang mengalami kesulitan. Mereka mengalami penganiayaan karena mereka baru menjadi Kristen. Tetapi ketika orang-orang Kristen di Makedonia yang sudah merasakan kasih Allah ini, mendengar bahwa orang-orang Kristen juga di Yerusalem dilanda kelaparan, walaupun orang-orang Kristen di Makedonia ini sedang menghadapi penganiayaan, kesulitan hidup, tapi kasih ini menyebabkan mereka ingin membantu. Dikatakan dalam ayat yang kelima dari 2 Korintus 8, sebagai langkah pertama mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Jadi prinsip pertama yang tadi disampaikan sebagai prinsip tambahan dalam penata layanan yaitu memberikan diri kita kepada Allah lebih dahulu. Dan orang-orang Makedonia adalah orang-orang yang setia kepada Allah. Orang-orang Kristen di Makedonia
sehingga mereka memberikan diri mereka kepada Allah yang pertama. Lalu yang kemudian ayat 2 dan 3 dikatakan, meskipun mereka sangat miskin, mereka juga sedang mengalami penganiayaan. Tetapi ketika mereka mendengar orang Kristen di Yerusalem mengalami kesulitan dan kelaparan, mereka kemudian memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan Paulus katakan, mereka bahkan memberi melampaui kemampuan mereka. Jadi dengan keterbatasan mereka, mereka praktekkan kesetiaan mereka kepada Tuhan, kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan memberikan persembahan mereka, lalu kemudian dibawa oleh Paulus untuk diberikan kepada orang-orang yang Kristen yang ada di Yerusalem. Ayat yang keempat dikatakan mereka meminta dan mendesak supaya Paulus datang dan mengambil pemberian mereka. Mereka mendesak supaya mereka juga boleh memberikan walaupun mereka mengalami masalah, kesulitan. Mereka mendesak untuk segera diambil agar pemberian mereka ini dapat digunakan untuk membantu orang-orang Kristen di Yerusalem yang sedang menghadapi masalah. Ayat yang ke-9 mengatakan, Paulus menuliskan, saudara boleh baca kembali di rumah. Pemberian mereka mengikuti teladan pengorbanan Yesus. Memberikan semua untuk Tuhan. Dan saudara-saudara, ini menjadi salah satu contoh bagi kita. Nah, kalau begitu saya akan tutup dengan apakah janji Allah kepada para penatalayan yang setia. Ayat yang sama dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10, 11 sampai yang ke-12. Tapi saya bagi 3. Inilah janji Allah. Tadi kita sudah sempat kutip. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Saya beri tanda font berwarna kuning. Firman Tuhan semesta alam. Tadi kita sudah baca, dialah pemilik bumi dan segala isinya. Nah, dalam Hagai 2 ayat yang ke-8, Mazmur 24 ayat 1, bumi dan segala diam di dalamnya. Hagai 2 ayat 8 dikatakan, emas dan perak adalah milikku. Mazmur 24 ayat 1, bumi dan segala yang diam di dalamnya adalah milikku. Mazmur 50 ayat 10 sampai ayat 12, bumi dan semua yang ada di atasnya adalah milikku. Inilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Tuhan semesta alam memberikan janji atau jaminan kepada kita. Kalau kita setia, uji, aku akan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu dengan berkelimpahan. Sehingga tidak lagi cukup tempat untuk menampungnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan kamu tidak lagi memiliki cukup tempat untuk menampungnya. Ayat yang ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Allah akan melindungi ladang kita, melindungi ternak kita, melindungi usaha kita, melindungi pekerjaan kita, melindungi tubuh kita agar kita tidak terganggu, tidak sakit, tidak diganggu oleh belalang pelahap ataupun bela sampar. Firman Tuhan semesta alam. Janji yang pasti. Karena Tuhan tidak pernah ingkar. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Jadi, kalau kita uji Tuhan, dia akan berikan berkat yang berlimpah dalam ayat yang ke-10. Tidak lagi dapat kita tampung. Ayat yang ke-11, dia akan lindungi tempat kita. Dia akan lindungi milik kita. Dia akan lindungi tubuh kita, harta kita, kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, dia akan menjadi kita keluarga, bangsa yang berbahagia, orang yang berbahagia. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan. Maliaki 3 ayat 10, 11, dan 12. Dengan janji Tuhan, berkat yang berlimpah, terlindungi dari bala sampar seperti pandemik virus corona ini. Bahkan usaha kita akan dilindungi. Kemudian kita berbahagia dan menjadi negeri kesukaan. Ketiga janji ini didampingi dengan kata yang ungkapan yang sama. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. 3 ungkapan ini dituliskan diulang dalam 3 ayat berturut-turut. Menunjukkan bahwa ini adalah janji yang pasti.
yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, itulah sebabnya janji ini pasti bagi kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara Allah memberkati sebagai penutup? Dia menjadi rekanan kita. Nah, dia menjadi rekan kerja kita. Dia dapat mengatur dan menyusun untuk rencana dan menata kehidupan kita. Dia berjanji bahwa 9/10 yang sisa pada kita ditambah berkat Tuhan adalah lebih besar daripada 10/10 yang kita miliki tanpa berkat Tuhan. Karena kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kemudian poin yang ketiga dikatakan bahwa berkat tidak selalu dalam bentuk materi. Berkat itu dapat berupa kesehatan, ketenangan pikiran, jawaban atas doa keperluan kita, perlindungan dari dalam kehidupan kita, keluarga yang erat, yang berbahagia, yang mengasihi, kekuatan fisik kita, kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak, roh berterima kasih adalah suatu berkat dari Allah. Hubungan yang dekat dengan Yesus, sukses dalam memenangkan jiwa. Bahkan barangkali peralatan atau harta yang kita miliki yang sederhana pun ya masih tetap dapat digunakan lebih lama lagi untuk menjadi kebaikan bagi kita masing-masing. Itulah berkat-berkat yang Allah berikan. Dan ingat, inilah berkat yang dijanjikan di dalam firman Tuhan yang selalu ditutupi, diikuti dengan firman Tuhan semesta alam. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang kamu, sehingga kamu tidak dapat menampungnya. Aku akan menghardik belalang pelahap firman Tuhan semesta alam. Engkau akan menjadi berbahagia dan menjadi kesukaan bagi semua bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Artinya, persepuluhan dan penata layanan adalah suatu rencana Allah dengan janji yang pasti dan berkat yang pasti yang akan berikan. Saudara yang kekasih, apakah saudara ingin memulai untuk mengembalikan persepuluhan dan memberi persembahan untuk menunjukkan kasih dan ucapan syukur saudara kepada Tuhan? Kalau saudara ingin memulainya, puji Tuhan. Bagi saudara yang sudah melakukannya, teruskan kesetiaan saudara. Teruskan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan berkat yang disediakannya akan berlimpah-limpah untuk kita. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita, sukacita dan kesetiaan kita bertambah kepada Tuhan semesta alam. Amin. Baik, dengan demikian kita sudah mendengarkan sebuah pemaparan penjelasan yang sangat baik mengenai bagaimana seharusnya di hadapan Tuhan kita perlu setia. Tidak hanya dalam masalah uang, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih banyak Pendeta Mandolang yang sudah membawakan pelajaran pada malam hari ini dengan sangat baik. Saya percaya semua pendengar malam hari ini sangat terberkati dengan penjelasan yang telah diberikan. Bila mana saudara-saudara ada pertanyaan, saudara-saudara boleh sampaikan kepada kami, dan besok malam kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara-saudara kirimkan, baik kepada kami secara langsung panitia, maupun kepada atau melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat di mana saudara-saudara berada. Kita akan bertemu kembali besok malam, dan kita berdoa agar semua kita dalam keadaan sehat. Pendeta Mandolang akan menutup acara malam hari ini dengan doa. Kami berikan kesempatan Pendeta Mandolang. Baik, saudara-saudara yang kekasih, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sesudah kami mengambil sedikit waktu, duduk di dekat kaki Tuhan, mempelajari sabdamu, mempelajari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan, melalui urapan Roh Kudus-Nya, memberikan pada kami pemahaman, pengertian akan kebenaran firman Tuhan tentang persepuluhan dan penata layanan. Bersamaan juga dengan janji-janji yang pasti yang Tuhan berikan bagi kami. Bila mana kami setia, maka berkat Tuhan akan lebih berlimpah bagi kami. Perlindungan Tuhan untuk seluruh aspek kehidupan kami. Dan Tuhan akan berikan pada kami kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kami ini. Dan dengan demikian kami akan berbahagia bersama dengan Tuhan sampai Engkau datang menyelamatkan kami. Bagi kami yang sudah setia menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam persepuluhan, persembahan dalam seluruh aspek penata layanan,
Tuhan, janji-Mu kiranya menjadi bagian kami. Berkat Tuhan kiranya terus berlimpah bagi kami. Terus menguatkan kami untuk terus setia sampai akhir hidup kami. Bagi kami, di antara kami yang mendengar, para pemirsa, mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Tuhan bantu mereka dengan bisikan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak lagi ada keraguan bagi mereka untuk setia kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan melalui firman-Mu. Dan bila mana berkat Tuhan bagi mereka, mereka terima, mereka akan setia mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, memberikan persembahan syukur mereka, dan menjadi penatalayan yang setia. Bagi yang belum memahaminya, biarlah melalui pendalaman firman Tuhan dari malam ke malam, Roh Kudus-Mu berbicara, mereka memperoleh pengertian sebelum terlambat, dan akhirnya mereka pun boleh mengikuti perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Mu. Kami akan berpisah Tuhan melalui dari pertemuan ini, melalui aplikasi Zoom. Di mana saja kami berada, dekat dan jauh, Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua. Biarlah persekutuan kami malam ini menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat rohani bagi kami, kekuatan iman percaya kepada kami, bagi kami masing-masing, dan melalui sabda-Mu, kiranya kami boleh dibawa dekat kepada Tuhan semesta alam, pemilik, penguasa, pemelihara, dan penyelamat kami, yang akan selalu setia untuk memelihara kami sampai Engkau datang kedua kalinya, untuk menjemput kami masuk ke dalam kerajaan-Mu hidup kekal di dalam surga. Bersamalah dengan kami Tuhan sepanjang malam ini bahkan sisa hidup kami. Berkatilah rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing di mana mereka berada, usaha tangan dan pekerjaan kami. Lindungi kami dari setiap mara bahaya, sakit penyakit, terlebih lagi paparan virus corona ini. Tapi berilah kami kesehatan yang prima dalam setiap hari kehidupan kami. Kuatkan iman percaya kami. Jadikan kami saluran berkat dan keselamatan kepada orang yang ada di sekeliling kami. Amin. Baik, demikian acara kita pada malam hari ini sudah berakhir. Namun kami ingatkan kepada saudara-saudara, kita masih akan melanjutkan pembahasan-pembahasan Alkitab. Dan besok malam kita akan mengikuti pembahasan dengan judul Standar Kehidupan Orang Kristen yang kembali akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeff Manulang. Semoga kita semua dapat mengikuti acara ini besok malam, dan kita akan berpisah dengan doa dan harapan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat malam, sampai kita bertemu besok malam.